Lalu gini, apa yang aku bisa lakukan untukmu? Gitu. Nah, Jadi pesan kepada pasangan-pasangan nih, mulai merubah pemikiran atau paradigma yang salah yang selalu menuntut pasangan kita menjadi orang yang tepat bagi kita. Eh, kita harus memulai dengan prinsip yaitu saya mau jadi orang yang tepat bagi dia, gitu loh. oke. Bayangin kalau dua-duanya bangun pagi, sebagai suami saya mau jadi orang yang tepat bagi istri saya dan istri saya juga begitu. Wah, itu menjadi keluarga yang luar biasa. Ya, shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang lalu kami bahas bersama-sama dengan Pastor Billy. Pak Billy, dulu kita bahas tentang covenant sebagai kekayaan rohani bagi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan keluarga-keluarga itu harus menjaga mesbah, doa, mesbah firman Tuhan dalam keluarga masing-masing. Baik pagi ataupun malam, baik suami istri maupun dengan anak-anak. Walaupun capek-capek, walaupun capek-capek, tetap harus berdoa, walaupun lagi sibuk, lagi ada komsel, tapi permisi dulu sama orang komsel di rumah, harus mau berdoa dulu dengan anak. Jadi supaya anak itu merasa, wah saya berharga nih bagi orang tua. Betul. Ya itu adalah disiplin-disiplin di mana kita sedang mempertontonkan apa yang kita janji dengan Tuhan kepada mereka. Ya kan? Jadi mereka melihat bahwa orang tua saya berjanji kepada Tuhan untuk melakukan ini dan mereka lihat bahwa orang tuanya setia sama janji yang mereka berikan kepada Tuhan, ketaatan, disiplin. Kan mereka melihat dan itu yang nantinya kita harapkan mereka akan mencontoh ketika mereka nanti berkeluarga. Kan gitu. Betul. Dan cara yang menularkan budaya kerajaan sorga itu kepada mereka dengan cara seperti itu. Yang orientasinya mereka lihat, bukan sekedar hanya dengar. Mereka lihat dan alami. Betul. Dan mereka merasa, ya saya berharga. Betul. Di mata orang tua saya. Betul. Percuma kalau saya cuma bilang sama mereka, ayo rajin berdoa, tapi saya sendiri tidak mempertontonkan kerajinan berdoa kepada mereka. Iya kan? Betul. Percuma, karena mereka cuma dengar-dengar aja, mereka tidak lihat, lama-lama yang mereka dengar itu lama-lama sirna. Hilang. Betul. Karena apa yang mereka lihat itu yang menjadi nilai akhirnya tertanam. Dalam hidupnya manusia gitu. Nah, kali ini kita ingin bahas tentang hal yang memang sepertinya nggak enak ya, tapi kita sadari bahwa keluarga-keluarga yang punya covenant pasti punya pergumulan. Pasti, ya. Karena iblis nggak suka keluarga-keluarga yang punya covenant. Makanya keluarga-keluarga yang punya covenant juga harus tahu sedikit pemetaan rohani, pemetaan peperangan itu yang ada. Contoh dalam Alkitab, Abraham punya covenant dengan Tuhan, tapi Abraham sampai keturunan sampai Yusuf itu anak sulungnya semua bermasalah. Bukan berarti Tuhan tidak setia, tapi memang keluarga-keluarga itu nggak siap dalam peperangan yang ada. Bukan karena kena kutuk, tapi karena memang iblis itu kayak menipu ya, dan membuat seperti kayak, oh kamu nggak ada gunanya kamu percaya pada Tuhan. Nggak ada gunanya kamu juga punya covenant, nggak ada gunanya kamu juga melayani Tuhan. Toh nyatanya hidupmu kayak gini. Nah, bagaimana Pak Iris? Keluarga itu adalah institusi terkecil sebenarnya di dalam tubuh Kristus dan terpenting. Dan itu yang justru menjadi fondasi dari sebuah komunitas, sebuah kota, bahkan sebuah negara akhirnya. Dan itu akhirnya seringkali kalau kita tidak kembali ke dalam prinsip Alkitabiah kepada covenant kepada Tuhan, pada keluarga kepada Tuhan yang sebenarnya juga keluarga yang diciptakan oleh Tuhan, akhirnya terjadilah deviasi dan distorsi di mana-mana. Salah satu contoh yang kita sudah lihat di mana-mana, bukan sekedar kita hanya bicara suami istri yang misalnya melakukan sebuah perzinahan atau perselingkuhan, bukan itu saja, tapi terlebih daripada itu di luar sana, institusi pernikahan sudah dihancurkan sedemikian rupa sampai kita bisa melihat sendiri banyak negara yang mensahkan perkawinan pernikahan sesama jenis. Itu kan betul-betul udah didistorsi sama iblis, dan iblis berhasil dalam hal-hal itu.
bahkan sebuah negara ikut campur dalam institusi yang Tuhan buat. Dan bahkan negara yang mengatakan kalau kamu tidak, kepada gereja maksudnya, di beberapa negara, kalau kamu tidak mau menikahkan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, kamu bisa pidana misalnya gitu. Itu kan bahaya. Betul. Akhirnya terjadilah distorsi yang luar biasa. Bahkan di negara Amerika sekarang, bukan sekedar itu sudah disahkan saja, tapi mereka memperbolehkan pernikahan sesama jenis ini mengadopsi anak. Jadi bisa bayangkan perjanjian kudus dengan Tuhan dalam satu keluarga itu betul-betul dihancurkan sedemikian rupa. Sampai-sampai ada anak-anak yang diadopsi tumbuh besar di dalam keluarga-keluarga yang sesama jenis. Bayangin, dua-duanya wanita atau dua-duanya pria. Wah, itu terjadi. Dan itu ada sekarang dan bahkan sudah disahkan. Dan ini gambaran besarnya secara global itu yang terjadi, yang memang akhirnya menghancurkan banyak keluarga. Nah, kabar baik bagi kita sebenarnya. Kita ini setiap kali kita kembali ke dalam perjanjian kudus Tuhan, selalu Tuhan itu mempunyai kesempatan kedua, memberikan kesempatan ketiga, keempat, kelima, keenam, seterusnya. Karena kasih karunia Tuhan itu tidak pernah ada habisnya. Tetapi bukannya karena kasih karunia itu menerima kita kembali di hadapan Tuhan dan dia tidak ada penuduhan dan penghakiman bahkan kutuk, bukannya berarti bahwa kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Sudah pasti keluarga-keluarga akan mengalami pergumulan, bahkan ada yang terjadi kejatuhan sana sini. Kita juga sempat konseling beberapa teman-teman yang mengalami hal-hal sulit seperti itu, dan selalu yang kita katakan kepada mereka adalah Tuhan nggak pernah pergi. Tuhan selalu ada di situ. Sekarang tinggal kita balik aja. Betul. Tinggal kita balik lagi. Kita yang tadinya tidak setia, kita balik lagi ke situ, Tuhan tetap tunggu di situ. Betul. Dan ketika kita balik, seperti anak terhilang, dirangkul sama dia. Betul. Bukan digini-giniin sama dia. Ya kan, seringkali di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita berpikir bahwa kalau kita balik sama Tuhan, kita dimarahin dengan seperti banyak orang tua marahin anaknya dengan gini kan. Iya, iya. Anak siapa kamu? Anaknya juga bingung. Anak kamu kok nanya gitu. Karena orang tua kalau marahin anak kan gitu. Betul. Nah, itu salah satu juga metode yang kita pakai di rumah ketika mereka sedang bandel waktu masih kecil. Saya tidak mau gini-giniin mereka, tapi saya rangkul. Sama seperti Yesus ketika kita datang kembali kan dirangkul. Betul. Jadi ketika mereka berbuat salah, kita lakukan apa yang Yesus lakukan kepada kita. Kita rangkul. Bahkan saya dulu ngomong gini, Dek, apa yang aku bisa lakukan supaya kamu tidak lakukan itu lagi? Langsung dia berpikir bahwa, wow, orang tua saya tidak berseberangan sama saya, tetapi sama sama saya. Oh, mendampingi. Iya. Nah, Tuhan juga gitu. Ya. Walaupun kita jatuh, walaupun kita tidak setia, dia nggak pernah berseberangan sama kita. Iya, iya. Dia tetap di situ. Dia tetap akan, kalau kita balik, dia tidak akan, kamu nih kemana aja, kamu nih kenapa gini-gini, dituduh-tuduh. Nggak pernah. Iya, iya. Dia akan pasti menyambut kita dan dia katakan, sudahlah, aku sudah lupakan semuanya. Aku sudah tebus semuanya. Ya, yuk sini yuk sama aku peluk ya. Tapi jangan buat lagi ya gitu. Kan pasti gitu. Sama seperti wanita yang berzina itu. Go and sin no more. Tapi sebelum dia bilang pergi dan jangan buat dosa lagi, dia tanya dulu kan, ada yang nggak ngelemparin batu sama kamu? Nggak ada. Berarti kan dia kasih sebuah pengertian bahwa nggak ada kan penuduhan, nggak ada kan yang menghakimi kamu. Sekarang baru kamu pergi dan jangan buat dosa lagi. Nah, itu dibalik sama gereja. Mohon maaf. Banyak gereja lah ya yang masih melakukan bahwa punya pengertian bahwa jangan buat dosa lagi, baru saya nggak hakimi kamu. Kan dibalik. Padahal Yesus nggak gitu. Jadi kita pun harus melakukan hal yang serupa. Dan ketika kita jatuh, kita harus tahu bahwa dia tidak pernah berseberangan sama kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan itu sebabnya dalam pengajaran kita kepada anak-anak kita juga harus begitu. Rangkulah mereka, jangan berseberangan sama mereka. Tempatkan diri kita di tengah-tengah mereka, katakan apa yang aku bisa berbuat supaya kamu tidak lakukan kesalahan yang sama. Ketika kamu lakukan lagi, disiplin apa yang kira-kira kamu harus terima. Kamu tolong sebutin, kita sama-sama nih, satu tim. Ketika anak saya bilang, yaudah ambil mainan saya, atau enggak, jangan ajak saya ke tempat-tempat yang aku suka misalnya. Jadi ketika mereka berbuat salah lagi, saya bilang, jadi gimana nih, gitu kan? Dia dengan nangis bilang, ya udah ambil aja mainan aku. Waktu dia lakukan disiplinnya, dia tidak sakit hati sama orang tuanya. Iya kan? Jadi dia melakukan disiplinnya itu karena dia tahu bahwa ya udah saya harus lakukan disiplin saya supaya saya
konsekuen sama apa yang saya lakukan. Ya, nah, akhirnya waktu kita tidak di rumah lagi, mereka tidak nakal bukan karena mereka takut sama kita, tapi karena mereka menghormati kita. Ya. Dan itu yang kita bilang selalu takut sama Tuhan kan menghormati Tuhan, bukan ketakutan sama Tuhan. Bukan takut dihukum, tapi takut hormat, reverent to Him kan gitu. Nah, itu yang adalah kunci daripada sebuah covenant kan sebenarnya. Betul. Datang kepada Tuhan, takut sama Tuhan, dan itulah kunci daripada sebuah perjanjian kudus. Jadi kalau orang yang punya covenant, keluarga-keluarga yang punya covenant, pasti mengalami gagal lah. Ya. Apapun, misalnya gagal soal percintaan, soal keuangan, soal masa depan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu, kalau Tuhannya covenant itu God covenant, Dia adalah Allah yang memang mau menggenapi janjinya dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel lah, Pak. Walaupun sudah terbuang, Tuhan sudah murka betul karena mereka itu menyembah berhala, dikasih peringatan selalu menyembah berhala lagi. Tapi waktu mereka minta ampun, Tuhan ampuni kami. Wah, Tuhan langsung rangkul mereka. Itu adalah sesuatu yang dahsyat yang kita juga harus ambil nilainya dari Yesus. Jadi contohnya gini, saya selalu bilang sama pasangan-pasangan kan seringkali ada orang mengatakan begini, saya misalnya lagi pacaran, saya mau mencari orang yang tepat untuk saya nikahi. Dan akhirnya tanpa disadari dia memberikan kondisi kepada orang itu bahwa kamu harus jadi orang yang tepat bagi saya. Nah, saya mulai balik, saya bilang gini, Yesus nggak pernah ngomong gitu. Kamu harus jadi orang yang tepat bagi saya. Nggak. Dia selalu datang kepada kita, memberitahu kepada kita, saya adalah Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan untuk kamu? Ya kan? Iya. Jadi apa yang kamu mau aku lakukan bagimu? Kan dia selalu ketanya gitu kepada orang-orang yang kusta, lumpuh dan lain sebagainya. Terus mereka bilang, aku mau lihat, aku mau sembuh, aku mau tahir, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dia selalu gini, apa yang aku bisa lakukan untukmu? Gitu. Jadi pesan kepada pasangan-pasangan nih, mulai merubah pemikiran atau paradigma yang salah yang selalu menuntut pasangan kita menjadi orang yang tepat bagi kita. Kita harus memulai dengan prinsip yaitu saya mau jadi orang yang tepat bagi dia, gitu loh. Bayangin kalau dua-duanya bangun pagi sebagai suami saya mau jadi orang yang tepat bagi istri saya dan istri saya juga begitu. Wah, itu menjadi keluarga yang luar biasa. Dan ketika kita juga mempersiapkan diri untuk nantinya menikah, kita juga harus mempersiapkan diri seperti itu. Saya harus jadi orang yang tepat bagi nanti calon suami atau calon istri saya. Ketika kita lakukan itu, wah kita nggak mau zina, kita nggak mau seks di luar nikah, karena kita lagi mempersiapkan diri jadi orang yang tepat bagi dia, siapapun orangnya. Betul. Jadi kalau kita punya prinsip kayak begitu, kita akhirnya tidak memberikan beban kepada orang lain bahwa kamu harus jadi orang yang tepat. Karena gini, di dunia ini tidak akan pernah ada orang yang tepat bagi kita. Ya, baik itu suami atau istri kita tidak akan bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z kecuali Tuhan. Betul. Karena manusia will fail, manusia akan pasti punya kelemahan, udah pasti begitu. Tapi kalau kita betul-betul ngelakuinnya dengan cara Kristus, saya mau jadi orang yang tepat bagi kamu. Waduh, itu menjadi sebuah keluarga yang luar biasa. Betul. Dan akhirnya covenant perjanjian kudus kepada Tuhan itu bisa sama-sama dengan kekuatan yang luar biasa ditegakkan di keluarga gitu. Betul. Jadi orang yang tepat. Saya mau jadi orang yang tepat bagi orang tua saya. Misalnya anak juga punya prinsip kayak seperti itu. Saya mau jadi orang tua yang tepat bagi kamu gitu loh. Jangan nuntut anaknya. Ya. Wah, itu jadi luar biasa. Dalam keluarga itu jadi akhirnya jadi hubungan-hubungan itu bahkan bisa dipulihkan. Dan kan prinsipnya selalu gini, kita kan selalu pengennya kalau lagi suami istri berantem gitu ya, kenapa sih kamu nggak gitu? Kamu tuh harus gini, udah disebutin tuh kondisi-kondisinya. Kalau kita ubah, saya mau jadi orang yang tepat sama kamu, bagi kamu. Kita nggak memberikan tuntutan-tuntutan kepada mereka. Kalau saya berubah dulu, dia pasti berubah. Gitu loh. Kan gitu. Jadi cara berpikirnya jangan kita tuntut orang itu berubah, pasangan kita berubah. Iya. Tapi kita dulu yang berubah. Kita dulu yang berubah. Apa sih yang kita bisa tolong dia bisa berubah? Betul. Kalau boleh katakan gini sih, dalam pernikahan itu ekspektasi kita terhadap pasangan harus jadi nol. Betul. Itu dia. Betul. Seperti kayak kita mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Betul. Jadi kalau dalam pernikahan, kita juga harus menyangkal ekspektasi kita. Betul. Dan kita harus menyenangkan pasangan kita, baru hidup bahagia. Yes. Itu jawabannya udah.
Udah kalau begitu dan dua-duanya melakukan seperti begitu, wah indah Pak. Nah, termasuk dalam covenant ini Pak, perjanjian Tuhan. Jadi gini, laki-laki dan perempuan dipertemukan dan dipersatukan. Tentu kedua-duanya itu kan punya covenant. Dari keluarga yang berbeda. Waktu dipertemukan dan dipersatukan, itu jadi satu kekayaan yang luar biasa lagi. Betul. Nah itu yang memang kerajaan sorga mau kan kita lakukan. Bagaimana ketika orang tua menghidupi perjanjian kudus, nilai itu disampaikan kepada anak-anak, dan kemudian ada keluarga di sebelah juga yang lakukan hal yang sama. Anaknya ketemu sama anak yang ini, dua-duanya ketemu, dua-duanya udah utuh. Betul, dan mereka kekayaan yang luar biasa. Dan itu terus tersalurkan kepada generasi-generasi selanjutnya kan. Kata sepadan itu kan bukannya berarti kita sama-sama satu agama. Satu agama banyak yang tidak sepadan kok gitu kan. Betul. Harus dua-duanya penuh di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Iya. Karena saya lihat ada satu contoh yang saya pernah layani. Kalau dari keluarga, salah satu keluarga, misalnya keluarga istrinya punya covenant Tuhan itu seperti owner. Iya. Jadi dia bisa memiliki. Iya. Tapi kalau dari keluarga suaminya memanage. Nah pada waktu mereka dijadikan satu jadi suami istri. Jadi yang owner sama manajemen jadi satu. Jadi kekayaannya lebih besar karena kalau owner tanpa yang memanage bisa hancur. Tapi memang memanage. Tapi kalau nggak ada memiliki, ya nggak bisa apa-apa juga. Betul. Jadi istilahnya gini, suami istri itu pada waktu dipersatukan, wow, itu ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Dan pada waktu kita tangkap itu kekayaan yang luar biasa. Makanya kita harus bisa menghargai pasangan kita. Karena pasti pasangan kita mempunyai kepribadian yang berbeda misalnya. Karunia berbeda, kreativitasnya berbeda, talentanya berbeda misalnya. Dan ketika kita bisa hargai itu dan kita bisa melihat yang tadinya itu merupakan kelemahannya dia dan kita bisa menerima itu apa adanya dan bahkan sebaliknya juga begitu, wah itu menjadi keluarga yang sangat harmonis. Betul. Pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya pasti akan ada argumentasi dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun argumentasi terjadi, itu pun tidak akan lama dan tidak sampai ke level yang sampai kepahitan, marah-marah, teriak-teriak. Tidak seperti begitu. Udah pasti di semua keluarga pasti ada argumentasi. Betul. Tapi bagaimana menghadapinya atau menjalankan dengan argumentasi yang sehat, bertukar pikiran yang sehat, supaya dua-duanya saling bertumbuh. Kan dengan itu kita saling belajar. Oh istri saya lebih suka begini. Oh suami saya lebih sukanya begini. Saya mau jadi orang yang tepat bagi dia. Saya mau menjawab kebutuhan-kebutuhan dia. Kan gitu akhirnya. Nah kita kan nggak bisa jawab juga kebutuhan dia kalau kita sendiri secara pribadi, secara kerohanian belum bertumbuh dan belum penuh di dalam Tuhan. Istilahnya masih kosong gitu kan. Bahkan Alkitab kan mengatakan di Yesaya bahwa roh dan jiwa kita itu kan lapar sebenarnya sama Tuhan. Dan kita nggak pernah kasih makan. Ya kan? Terus kita mau masuk ke dalam sebuah pernikahan. Kita masih kosong. Akhirnya timbullah kata-kata seperti begini. Bahasa Inggrisnya begini. You complete me. Kamu betul-betul membuat hidupku komplit. Aduh itu udah paling ngawur. Itu adalah cikal bakal sebuah hubungan yang akan hancur justru. Betul. Iya kan? Betul. Kita nggak bisa. Seseorang nggak bisa membuat hidup kita makin komplit. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita komplit, gitu loh. Bukan lagi komplit, tapi kompleks. Iya, bisa betul, bisa kompleks, bisa makin kompleks. Iya. Jadi masalahnya jadi kompleks lagi. Betul. Artinya kan kalau misalnya suami istri melihat ini saling melengkapi, artinya dalam apa sih covenant masing-masing dan waktu menjadi satu, jadi kita bisa lebih menghargai pasangan kita. Dan bisa akhirnya jadi betul-betul visinya makin jelas. Kenapa menikah itu? Kenapa dipersatukan Tuhan? Tentu pasti ada rencana Tuhan. Dalam keluarga. Tadi yang lalu itu Pak Billy sempat cerita tentang dari orang tua ke anak ke Pak Billy, terus Pak Billy ke anak dan anak itu sekarang jadi kayak sudah bisa berkhotbah dalam masanya. Wah itu saya lihat itu kekayaan yang luar biasa itu Pak. Jadi anak-anak juga jadi dipakai Tuhan pada masanya nanti. Jadi tindak tanduk kita di dalam keluarga itu mereka akan lihat, mereka akan nonton seumur hidup mereka selama mereka tinggal sama kita. Betul. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai dalam hidup mereka itu sehari-hari itu semuanya diserap sama mereka.
Jangan pernah berpikir bahwa mereka nggak lihat kita. Jadi contoh kecil misalnya gini, bagaimana ayah saya menghadapi mama saya ketika mama saya udah mulai naik nih suaranya. Misalnya saya punya anak cowok kan, bagaimana seorang pria, seorang papanya saya nih, dedinya saya nih, ketika istri saya udah naik suaranya, saya nanggepinnya gimana? Itu dia akan contoh nantinya kepada istrinya dia. Itu dia akan contoh. Jadi ketika dia ada di situ, wah saya bukannya saya mau bersandiwara, saya makin harus berhati-hati gitu loh, memberikan contoh yang lebih baik kepada dia. Itu sebabnya kita itu di rumah sudah terbiasa saya memeluk istri saya dan mengatakan I love you di depan mereka sengaja dari mereka kecil. Supaya mereka melihat itu sebagai sebuah nilai yang mereka akan nanti lakukan kepada keluarga mereka nantinya. Betul. Dan itu yang saya akhirnya saya menuai hasil itu salah satunya adalah kedua anak kami itu ketika mereka pertama kali mereka memiliki perasaan jatuh cinta kepada lawan jenisnya di usia-usia yang sangat-sangat muda, dua-duanya di usia, kalau anak perempuan saya di usia 13 tahun, kalau anak saya yang laki itu waktu dia masih usia 14 tahun. Iya. Dua-duanya ngasih tahu sama kita, Pak Andi. Wah, tanpa kita pernah nanya sama mereka. Dua-duanya ngasih tahu duluan sama kita. Aku lagi jatuh cinta, aku harus ngapain? Aku lagi suka sama cewek itu, aku harus ngapain? Gitu. Itu jadi akhirnya di situ memvalidasi apa yang kita sudah tanam dalam hidup mereka bertahun-tahun. Dan itu membuat saya menangis kadang-kadang karena seperti Roh Kudus bicara sama saya, apa yang kamu invest dalam hidup mereka, kamu lagi tua ini hasilnya. Di usia-usia mereka ketika mereka masuk usia remaja. Dan itu yang saya sampaikan kepada banyak keluarga. Karena saya bilang, anak remaja itu kalau jatuh cinta, orang tua kalau perlu nggak boleh tahu. Karena itu bagi mereka aib mungkin. Atau malu gitu loh kasih tahu orang tuanya. Bagaimana sampai mereka bisa kasih tahu duluan kepada orang tuanya, itu memerlukan investasi waktu sama mereka. Betul. Memberikan rasa aman kepada mereka, jadi temannya mereka, jadi orang tua, jadi sahabatnya mereka, teman ngobrol mereka. Bahkan waktu anak saya yang pria itu masuk usia 11 tahun, saya duduk sama dia, kita bicara soal masturbasi. Dan itu sesuatu yang tidak nyaman bagi saya untuk membahas. Dan saya harus bahas sama dia. Saya harus bahas masalah seks sama dia. Dan kita ngobrol berdua. Dan saya menempatkan diri saya sebagai temannya dia. Gitu. Dek, gimana Dek? Kalau menurut kamu udah tahu nggak tentang masturbasi? Pertama dia malu. Tapi saya mau mulai buat kondisinya yang biasa. Saya mulai nggak pelototin dia sambil minum lah segala macam. Gimana Dek? Gitu. Menurut kamu gimana? Jadi pengen tahu nih gitu. Terus saya mulai ceritain juga pengalaman saya waktu saya masih remaja sama dia. Dia makin terbuka. Kita ngobrol makin dalam. Disitulah terjadi banyak sekali yang namanya nilai pemulihan, kejujuran. Di situ ditanamkan. Gitu. Betul. Itu hal-hal yang seringkali kita bilang, nanti biarin aja mereka belajar sendiri, atau nanti mereka belajar di sekolah atau dan lain sebagainya. Kita lah harus jadi mentor bagi mereka. jangan biarkan anak tetangga. Iya. Jangan sampai mereka belajar dari nonton atau medsos atau kata temennya. Itu kan bahaya. Lebih berbahaya. Bahaya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa filter dari situ. Tapi kalau kita udah kasih penanaman nilai yang benar di rumah, ketika ada hal-hal buruk masuk, mereka udah punya benteng-benteng. Betul. Untuk mereka. Orang tua itu yang menolong. Iya. Anak-anak. Iya. Wah, ini luar biasa loh Pak. Saya masuk ke hari itu nggak enak loh Pak. Saya udah rencana nih besok. Saya udah ngomong istri saya, 2 hari lagi saya mau ngomong sama dia soal masturbasi atau soal seks gitu ya. Karena dia sudah menginjakan usia remaja. Itu saya nggak saya sendiri aja nggak comfortable gitu loh saya. Kayaknya risih gitu. Karena kenapa saya kayak begitu? Karena orang tua saya nggak pernah ngomong sama saya kayak begitu. Betul. Nggak pernah. Mereka cuman ngomong dulu kan orang tua saya itu cuman ngomong gini. Saya tahu lah maksud mereka baik, tapi mereka tidak punya kapasitas untuk mengajarkan saya dengan detail. Mereka cuma bilang ini, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh. Saya juga bingung, nggak ada cari-cari sendiri kan. Nah sekarang saya mau berubah ke dalam generasi berikutnya gitu. Dan itu yang menjadi challenging sekali bagi saya. Jadi waktu saya ngomong pun saya berusaha sedemikian rupa dengan pimpinan Roh Kudus supaya saya nggak canggung dan tapi senang, habis itu senang. Wah itu kayak ya langsung kayak seperti ada tembok yang runtuh habis itu. Sampai hari ini, saya sama anak laki saya, jadi lebih sangat dekat, sangat dekat. Sangat dekat. Jadi dia pun juga bukan melihat
dedinya hanya sebagai dedi, tapi bisa jadi sahabat. Ya. Betul. Ya itu akhirnya kita bisa kita menuainya ketika dia di usia 13 tahun itu atau 14 tahun itu dia ngasih tahu sama kita ketika dia lagi jatuh cinta sama seorang wanita dari SMP-nya gitu. Gitu ya. Iya. Wah, ini luar biasa. Jadi covenant itu memang harus kita kembangkan. Iya. Walaupun kita pun juga pernah gagal, punya kelemahan. Iya. Kalaupun juga kita gagal, percayalah Tuhan itu sebenarnya mau kita dalam pemulihan. Amin. Tuhan nggak mau kita tetap berada dalam keterpurukan. Yes. Makanya lebih baik kita kalau misalnya kita berada dalam keterpurukan, minta ampun dan kembali kepada Tuhan. Yes. Dan perhatikanlah firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa bersama-sama dalam keluarga. Karena itu yang menjadi tempat di mana kita bisa bermanifestasi kasih Allah, kuasa Allah dalam hidup kita. Sekalipun kita merasa, saya nggak ada jalan keluar dalam hidup saya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dalam covenant-nya, dalam perjanjiannya. Maka percayalah bahwa Dia akan setia. Betul. Dia akan setia. Selalu ada second chance, ada third chance, ada fourth chance sama Dia. Betul. Tapi jangan dipermainkan kasih karunia. Karena selalu kan ada akibat dari kesalahan kita. Dan itu bukan kutuk atau bukan hukuman Tuhan, tapi akibat. Apapun yang kita lakukan pasti kan ada akibatnya. Betul. Jadi berhati-hatilah dengan hidup ini gitu. Dan covenant itu Tuhan buat perjanjiannya, Pak. Dalam Alkitab katakan sampai 1000 keturunan. Yes. 1000 generasi. Jadi kalau 1000 generasi, wow, itu abadi. Iya, betul. Karena memang Dia setia. Dia setia. Dia setia. Yeah. Makanya kita yang sebagai orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita juga menjaga kewajiban kita di hadapan Tuhan dengan berdoa, baca firman bersama-sama, supaya kita betul-betul membangun covenant itu dengan baik, dengan sehat, dalam keluarga kita. Dan kita tidak memberikan tempat bagi iblis mengobok-obok keluarga kita. Karena ini sangat penting. Pak, di depan kita ini ada sandwich ini, Pak, hamburger yang enak sekali. Pas dibuka ada sandwich nih ya? Iya, Pak. Kita buka dulu. Ini, wow. Ini namanya apa nih? Ypik. Ya, Instagramnya ini Ypik. @Ypik. Ya. Ini piknya babi nih ya, babi. Ya, babi. Nah, wah, hamburger nih. Ya. Betul. Ini sangat besar. Baunya. Aduh, buat lemes. Ini berarti kalau pig berarti dagingnya babi nih. Babi. Wow. Dagingnya itu 70 gram dan tidak ada campuran dengan terigu. Wow. Dagingnya ya. Dagingnya, Pak. Iya. Jadi ini betul-betul ini memang seorang chef sih sebenarnya. Iya. Cuma dia memang belum jual di outlet, tapi kalau ada pameran biasanya dia buat. Bisa pesan juga lewat. Bisa pesan lewat IG-nya. Melalui IG-nya. Iya. @Ypik. Ypik ya. Mungkin Bapak boleh coba dulu. Oke dong, kita coba dong. Iya. Wah. Dahsyat. Makan ya. Agak crispy, Pak ya. Crispy, enak, gurih. Dan dia punya buns-nya juga, punya rotinya juga enak sekali. Iya. Biasanya kan roti ada yang kering ya, ini enggak. Enak banget. Aduh, nagih nih. Bahaya. Apa aja kan? Waduh. Dahsyat. Enak, Pak. Enak ya? Sangat suka saya. Saya penggemar hamburger soalnya. Bisa pesan, Pak. Ini enak sekali. Itu. Wow. Jadi pesan dalam jumlah banyak juga bisa dong ya? Bisa. Jauh-jauh hari ya? Pesta misalnya gitu ya? Iya. Bisa. Karena biasa kan hamburger pikirannya beef dalamnya. Ini babi. Babi ini. Wow. Dan dia ada yang signature. Kalau yang signature ini harganya 65. Signature? Ya. Jadi kalau memang saya pernah makan sekali ini, waduh cukup kenyang sih. Iya. Wow. Hauce. Luar biasa. Ya. Sangat enak.
Nah, karena saya tahu Pak Billy ini penikmat makanan. Iya. Ini kalau bagi saya cheating day. Karena saya selalu punya cheating day. Oh gitu ya. Kalau cheating day saya nyari babi. Jadi kalau ditanya why pig, because it's my cheating day. Waduh, enak sekali nih. Ya. Dahsyat. Jadi memang ini pas orangnya kirim, jadi supaya Pak Billy bisa nikmati. Terima kasih. Komentar. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Thank you. Ya, saudara, inilah Redemption Issues yang kita bersama-sama dengan Pastor Billy datang, dan kita membahas tentang covenant. Karena covenant itu kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya. Jadi sekalipun kita jatuh, ambruk, kita nggak berdaya, percayalah kalau kita punya covenant bersama Tuhan, Tuhan itu setia. Yang penting bagi kita adalah kembali kepada Tuhan. Minta ampun dan kembali pada Tuhan, pada jalannya Tuhan. Dan berdoa, baca firman bersama suami istri dan keluarga. Sehingga itu kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Amin. Menolong kita. Betul. Terima kasih Pak Billy. Sama-sama Pak Andi. Thank you. Jangan bosan-bosan nanti kalau saya senang kesini. Apalagi dikasih babi. Thank you banget. Tuhan semua berkati saudara. Shalom.